Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke Bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas tentang pembalap-pembalap dari Asia, mungkin seperti itu, yang pernah membalap di Asia Talent Cup, seperti Dennis Oncu, Ayumu Sasaki, kemudian Keito Toba, Yamanaka, ya kan, yang sekarang kita fokuskan ada di Moto3, terus juga yang di Moto2 ada Ayogura, Somkia Chantra, ya, dan lain-lain lah. Mungkin kalau dari Indonesia ada Mario Suryaji. Nah, untuk pembalap-pembalap yang saya sebutkan di awal tuh kenapa mereka bisa membalap lebih dari satu pabrikan, ya karena ini yang banyak juga jadi pertanyaan orang-orang. Misalnya Mario Haji, kita berfokus kepada Mario Suryaji. Oh, Mario Haji kurang bagus pakai Honda musim 2022, ganti dong dengan pakai KTM, pasti dia bisa moncer dan meraih posisi yang bagus, finishnya dan poin-poin yang cukup banyak. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang berbeda harus kita ketahuin karena seperti kita sebut seperti Dennis Oncu, Ayumu Sasaki ataupun Keito Toba, Yamanaka itu mereka tidak disupport langsung oleh pabrikan seperti Mario Suraji yang memang dia di bawah naungan dari Honda. Ya, kalau di Indonesia Astra Honda Motor. Kalau divisi racingnya Astra Honda Racing Team. Ini sangat-sangat tidak mungkin bisa dikatakan sama posisi Mario Shiraji dengan Ayumu Sasaki, Keito Toba, Ayogura. Ayogura ya, ini walaupun Ayogura masih dalam naungan Honda Tim Asia, tapi kalau menurut saya pribadi Ayogura ini berbeda dengan Chantra. Karena Ayogura sekalipun nanti dia tidak diperpanjang oleh Honda Tim Asia, lepas gitu kan, seperti Ayumu Sasaki, dia bisa ke Husqvarna, ke KTM, ataupun kayak Totoba. Walaupun mereka sama-sama dulu waktu masuk Moto3 itu berawal dari Honda Tim Asia dan berada di Honda Asia Talent ya kan, ketika di ajang Eropanya seperti FOM GV. Ketika mereka sudah lepas dari Honda Tim Asia, mereka bebas untuk menentukan pabrikan karena memang mereka berangkat ke ajang internasional bukan berdasarkan support langsung dari Honda. Nah, sedangkan untuk Mario Suraji kita tahu juga rekam jejak dia itu mulai dari dia masih kecil ya kan, ketika usia-usia itu dia sudah dalam naungan Astra Honda Motor. Dan ketika balapan di Asia pun dia menggunakan dalam bendera Astra Honda Racing Team. Lanjut ketika balapan di Eropa seperti FOM TV Moto3, dia di bawah naungan Astra Honda Racing Team. Dan ketika dia naik ke Grand Prix Moto3, dia di bawah naungan Honda Team Asia, di belakang dia ada support dari AHM, Astra Honda Motor. Nah, nggak bisa begitu aja Mario Suraji lepas dari Honda Indonesia, mungkin kita katakan seperti itu, dan itu memang berbeda posisi Mario Suraji dengan Ayumu Sasaki yang bisa bebas memilih pabrikan apa, tim apa, ketika dia merasa mungkin sudah cukup sulit berkembang ketika menggunakan motor yang tidak kompetitif di musim tersebut. Jadi ini yang berbeda dan ini yang cukup sulit kita harus samakan posisinya, walaupun mereka sama-sama berawal dari Asia Talent Cup ketika masih mudanya, dan ketika beranjak dewasa dan mereka mengikuti step by step menuju MotoGP ya kan. Kalau dari Asia, anak-anak Asia itu pastinya harus mengikuti step by step seperti Asia Talent Cup, kemudian ke Red Bull Rookies Cup, ataupun disambi juga dengan FOM GP Moto3 atau sekarang namanya Junior GP, dan langsung ke Moto2-nya ataupun dia langsung ke Moto3 World Championship. Dan itu memang seperti sudah jadi pakem step by step untuk anak-anak dari Asia menggapai mimpi menuju MotoGP. Jadi nggak bisa dari asalnya, misalnya dari Indonesia tiba-tiba udah oke nih di Indonesia dengan balapan motor bebek, udah jago banget, nggak ada lawannya tuh langsung ke Moto3, nggak bisa. Jadi tetap harus ada step by step, dan itu memang dibutuhkan juga agar dia mendapatkan lisensi, mungkin kayak SIM gitu kan, lisensi untuk ke jenjang berikutnya. Jadi nggak bisa langsung lompat indah. Kalaupun memang jago di balapan motor road race bebek gitu kan, underbone, ataupun di Asia Road Racing Championship. Jadi memang ada step by step untuk bisa dia membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan lisensi menuju balapan Grand Prix Moto3 misalnya seperti itu. Dan ketika memang sudah disupport oleh pabrikan, ya agak dilema ya ketika pabrikan tersebut merasa mungkin si talentnya, pembalapnya
tidak tidak mencapai target yang diberikan, itu harus mau menerima keadaan bahwa dia harus, digantikan oleh generasi di bawahnya ataupun junior-juniornya. Dan ini yang memang cukup ya antara cinta dan sakit ya bagi si pembalap ya, karena ketika mungkin dia merasa kuat dan ingin diberikan musim berikutnya lanjut gitu kan, dan dia merasa kayak udah sedikit lagi nih menemukan, feel dengan motornya, dengan data-data yang ada, dengan sirkuit, dengan setup dengan kru, itu sendiri dia merasa, harus kehilangan kesempatan. Mungkin itu yang dirasakan oleh Andi Farid Istihar atau Andi Gilang, yang di mana dia setelah membalap di FIM CV Moto3, FIM CV Moto2, terus dia juga ke ke Moto2 World Championship dan cuma 1 musim aja. Kemudian turun ke Moto3 World Championship. Habis itu cuma 1 tahun aja dia balik lagi ke Asia ya kan, tahun ini 2022 balapan di Asia Road Racing Championship kelas Super Sport 600 menggunakan Honda CBR 600 RR, dan bagusnya dia jadi juara Asia Super Sport 600. Dia buktikan dia belum habis, dia masih bagus, masih kuat untuk bisa bersaing menggunakan motor balap di skala Asia, mungkin seperti itu. Dan ini yang tadi saya bilang antara cinta dan sakit dari si pembalap, karena pastinya mereka berharap untuk diberikan kesempatan berikutnya ataupun pindah ke tim yang lain jika memang tim yang ada di Grand Prix tidak bisa menampungnya lagi, karena harus diregenerasi dengan generasi berikutnya ya agak berat, karena memang dia bisa berangkat juga ada support selain prestasi yang dia miliki, dia juga memiliki support di belakangnya yang dimana seperti kayak ya support ini ya memiliki beberapa persen dari gerak langkah si pembalap tersebut ya. Jadi bukan dikendalikan tapi ya memiliki beberapa persen. Sekalipun dia mau keluar dari support itu juga bisa sebenarnya, tapi kadang-kadang kalau kita kan kayak banyakan nggak enak ya, kebanyakan nggak enak karena dari kecil udah lama bertahun-tahun, dibina, diberikan kesempatan, diberikan jalan, tapi harus keluar gitu aja, itu sesuatu yang tidak cukup mengenakan ya. Berbeda ketika Yumo Sasaki, kayak Toba, mereka tidak seperti itu banget dengan Honda. Kalau buat saya seperti itulah. Oke, mungkin video santai, video ringan seperti ini, tidak terlalu serius, mungkin antara benar dan salah itu ada persepsinya sendiri, dan ini menurut saya. Kalau menurut kalian seperti apa, boleh ditulis di kolom komentar. Seperti biasa, kita diskusi di sana, dan kalau suka video ini kasih like dan berikan komentar, kita saling memberikan pandangan masing-masing. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.